Pemirsa, massa yang terdiri dari mahasiswa dan elemen lain masyarakat berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Unjuk rasa bertujuan mengingatkan DPR tentang 17 tuntutan rakyat yang batas waktu realisasinya hari ini. Menurut informasi, sore atau malam nanti pimpinan DPR dijadwalkan menggelar konferensi pers terkait tindak lanjut 17 tuntutan rakyat. Namun hingga saat berita ini kami turunkan, agenda itu belum terlaksana. Sambil kita menunggu bagaimana respons DPR terkait dengan tuntutan rakyat 17+8 yang hari ini sebenarnya adalah tenggat waktu terkait dengan 17 tuntutan yang disampaikan masyarakat. Sebelum kami memulai dialog juga, beberapa saat lalu kami berusaha menghubungi jurnalis kami yang ada di depan gedung DPR MPR. Dari gambar yang kami terima sebenarnya ada tanda-tanda persiapan konferensi pers dari DPR. Tetapi hingga saat saya akan memulai diskusi sore ini, kami belum dapat perkembangan terkini dari gedung wakil rakyat tersebut. Sambil menunggu kabar baik, kami sudah hadirkan narasumber di studio Nusantara TV, yaitu Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari dan juga Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Indonesia, Agus Setiawan. Mas Kodari, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Long time no see. Iya. Mas Agus? Siap. Lahirnya bulan Agustus? Betul. Oke. Karena kalau bulan lain pasti namanya Bambang ya. Untuk namanya nggak 17+8. Iya. Tapi karena 8-nya ada jadi Agustus ya. Iya, Oke. Agustus, iya. Saya ke Mas Kodari dulu. Ya. Bagaimana merespons Anda mewakili pemerintah? Karena DPR yang ditunggu-tunggu oleh Mas Agus dan teman-temannya itu masih bungkam. Betul. Ya pertama tentu saya tidak bisa mewakili semua ya, karena kan di situ ada tuntutan juga untuk DPR kan. Bahkan lebih jauh lagi ada tuntutan yang sebetulnya wilayahnya partai politik. Betul. Ya misalnya seperti pecat anggota DPR, itu kan wilayahnya dari ketua partai politik, bukan dari DPR. Kita pernah punya pengalaman beberapa waktu yang lalu misalnya ada partainya minta diberhentikan gitu. Ternyata nggak berhenti-berhenti juga. Jadi ini dinamikanya tuh nggak semudah membalikkan tangan. Tetapi pada dasarnya dari berbagai permintaan yang ada, kalau kita bicara DPR, saya kira sebagian itu bahkan belum disusun jadi 17+8 ya, jadi satu paket ini ya, Gus ya. Itu sebetulnya sudah dilaksanakan oleh DPR, misalnya untuk membatalkan tunjangan, kemudian menonaktifkan anggota-anggota DPR yang dianggap menjadi sumber masalah, kemudian juga bahkan misalnya kayak pimpinan DPR Pak Dasko menulis surat kepada sekretariat untuk gajinya juga diberhentikan atau di-stop gitu. Jadi sebetulnya sudah dilaksanakan. Nah yang kedua, beberapa tuntutan misalnya kayak TNI tarik begitu. Kan TNI kembali ke barak. TNI kan hadir sebagai bentuk bantuan atau dukungan kepada polisi. Betul. Karena apa? Karena kemarin ada eskalasi dari, bukan eskalasi sebetulnya, ada kegiatan demonstrasi yang kemudian sorenya atau malamnya pada waktu yang berbeda datang perusuh begitu. Nah untuk menghadapi perusuh ini perlu kekuatan yang lain yaitu TNI, dan itu semua ada undang-undangnya, ada aturannya. Aksi unjuk rasa kan diizinkan, tapi tidak boleh lewat dari 18.00 kan? Ada undang-undangnya di mana memang TNI itu bisa membantu Polri. Jadi saya kira sebagian itu sudah dilaksanakan, sebagian itu memang ada konteks hukumnya atau ada konteks aturannya. Tapi kalau tuntutan kepada pemerintah yang harus Anda jawab apa? Ya kalau kita lihat di sini misalnya DPR ya kepada Presiden ya, TNI ditarik dari pengamanan sipil, barusan saya jelaskan. Kemudian soal pemerintah membedakan demonstrasi damai yang dilindungi konstitusi. Saya kira memang itu ya yang dilakukan. Kalau kita bicara kepada teman-teman polisi, teman-teman polisi itu kan mengatakan kami ini tugasnya adalah untuk mengawal agar demonstrasi berjalan dengan sebaik-baiknya. Masalahnya kan di lapangan itu yang turun itu bukan cuman pengunjuk rasa, tetapi pengunjuk juga rasa ada dikawal, dilindungi, perusuh yang ditindak tegas, gitu maksudnya kan? Betul, ditindak tegas. Dan memang yang menjadi tantangan itu adalah di lapangan. Ini kita tidak bicara mengenai pelanggaran yang jelas-jelas seperti misalnya peristiwa yang terjadi pada kasus Afan Kurniawan. Yang terjadi dalam kasus Afan Kurniawan kan langsung ditindak oleh kepolisian, langsung diproses secara bertahap. Mulai dari misalnya etik dulu, beberapa sudah diberikan sanksi, misalnya driver rantis itu dibikin demosi 7 tahun, komandan batalionnya diberhentikan. Tapi polisi juga mengatakan tidak tertutup ada kemungkinan unsur pidana di situ, gitu loh. Di mana kalau nanti ada unsur pidana ya akan
dilakukan proses-proses yang ingin bersifat Anda pidana. sampaikan bahwa Ya. tuntutan itu setahap demi setahap perlahan tentu ada waktu Betul, ya betul, untuk meresponsnya semua. Tidak bisa instan begitu. Betul, tentu saja. Ya Oke. ini kan Agus ini kan dari UI ya. Iya. Nah, karena saya alumni UI juga, saya Ah, begitu mendengar ada upaya-upaya ini. begitu saya mendengar ada 2 BEM UI, saya Iya. cek kiri kanan gitu. Oke. Bagaimana ceritanya? Ternyata ini satu agak melenceng dikit ya, Oke, tapi oke. penting untuk melihat Iya, bagaimana coba sebuah proses diklarifikasi. itu tidak hitam putih atau tidak bisa seperti membalikan tangan. Desember ada pemilihan rakyat, pemilihan raya. Jadi ketua BEM itu di UI itu dipilih oleh mahasiswa ya, betul ya, Agus ya, dipilih oleh mahasiswa, Oke. diselenggarakan, pesertanya 3 paslon, menanglah Agus ini, gitu. Oke. Kemudian disoal udah oleh 2 paslon yang lain. Oke. Udah kayak pilkada ini. Oh. Lalu ada mahkamah, Iya. mahkamah mahasiswa, tapi mahkamah mahasiswanya juga panelnya panitia seleksinya bermasalah. Akhirnya dibatalkan. Nah, sebelumnya ada masalah yang lain, di mana ketua BEM yang sebelumnya itu ada kasus kalau pemalsuan itu apa namanya? Dokumen Ya, plagiasi. plagiat. Plagiasi. Ya, Sehingga dia kemudian berhenti, Iya. digantikan wakilnya. Iya, kita mengikuti. Wakilnya ini pada bulan Februari ternyata lulus. Karena sudah Selesai. bukan mahasiswa, harus Iya, tidak berhenti. bisa. Sehingga kemudian harus ada ketua umum, ketua BEM yang baru. Proses mahkamahnya bertele-tele, Iya. lete-lete itu banyak bertele-tele gitu kan. Akhirnya ya rektor UI menggunakan undang-undang dasarnya Iya. Ikatan Mahasiswa Oke. bahwa yang namanya ketua BEM itu adalah hasil Pilihan pemira raya. Iya. gitu. Maka ditetapkanlah Agus Iya. ini gitu. Oke. Jadi proses ini sendiri kalau saya tidak salah saya baca dari beberapa sumber itu praktis baru kira-kira bulan Juni itu ada semacam keputusannya. Nggak apa-apa, toh belajar mahasiswa berdemokrasi sendiri juga. sebagai ilustrasi. Ini ilustrasi nih. Mahasiswa sendiri ketika ada masalah di organisasinya perlu waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikan begitu. Oh, tujuannya itu Iya, itu menyampaikan. tujuannya, Maksudnya itu mau bilang ke poinnya. Mas Agus, Gus Untuk sabar memberikan gitu. ilustrasi. Tapi saya mau dengar dari Mas Agus ini responnya apa terkait dengan tuntutan itu. Ya, sebetulnya kan kalau kita lihat tuntutan 17+8 ini, itu adalah akumulasi dari berbagai tuntutan dari berbagai elemen. Entah itu elemen mahasiswa, elemen masyarakat sipil, elemen buruh, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan hasil dari apa yang sampai saat ini masih dirasakan oleh masyarakat. Ya. Sehingga kemudian ketika kita melihat tuntutan itu, dan dalam beberapa waktu belakangan, baik DPR RI, baik pemerintah, sudah mulai menunjukkan keterbukaannya untuk menerima itu, rasa-rasanya kita juga perlu tetap untuk mengawal apakah Iya, tuntutannya benar-benar dijalankan atau tidak. Oke. Nah, senyata-nyatanya sampai hari ini teman-teman dari Bijak Memantau misalkan membuat satu website agar kita bisa memantau bagaimana sebetulnya perkembangan daripada tuntutan 17+8 Ada ini. progresnya atau enggak? Sampai saat ini 11 baru mulai, 4 malah mundur, 10 belum digubris, 0 dipenuhi. Oke, 4 yang mundur itu apa? Empat yang mundur itu satu terkait dengan hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil. Tadi juga sempat disinggung sama Bang Kodari ya. Semestinya kalau memang ini sudah diterima oleh pihak pemerintah, Presiden Subianto tinggal menginstruksikan kepada TNI untuk tarik mundur, kembalikan semuanya ke barak. Iya. Semudah itu. Iya. Padahal Emang tenggatnya tentara hari ini belum loh. kembali ke barak. Belum sama sekali. Buktinya apa? Belum ada statement pun dari Pak Prabowo untuk menyatakan Harus presiden, bukannya tentara Instruksi kan juga harus jadi punya presiden. komandannya masing-masing. pun juga dari komandan juga belum ada. Dan di lapak- Apa indikator sampai Agus bilang bahwa tentara itu belum kembali ke barak? sampai saat ini kawan-kawan kami yang melakukan aksi demonstrasi di berbagai daerah kerap kali mendapatkan represivitas daripada aparat. Dan aparat ini bergandengan tangan baik Polri maupun TNI. Oke, indikatornya itu ya. Itu. Jadi Anda meminta ketegasan pemerintah sekarang juga kembali ke barak. Kembalikan militer TNI ke barak. Oke, terus apalagi tiganya yang masih mundur itu? Kemudian yang mundur lagi terkait dengan bebaskan seluruh demonstran. Sampai hari ini masih ada kawan-kawan kami yang ditangkap, Iya. dijadikan tersangka, Del Pedro dan kawan-kawan. Dan jumlahnya nggak cuma 1-2 orang, Bang. Oke. Bahkan ada ratusan. Teman-teman Tuntutan Anda itu kami. demonstran atau perusuh? Jelas demonstran. Iya, apa Kawan-kawan buktinya? kami punya track record selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Oke. Dan ditangkapnya itu di luar momentum aksi. Hmm. Dengan tuduhan bahwa ini provokator segala macam. Padahal bagi kami, kawan-kawan kami adalah seorang aktivis yang juga Iya. memperjuangkan kepentingan Indikator rakyat. kawan-kawan itu apa? Sesama mahasiswa, aktivis atau Aktivis. aktivis? Bukan Mahas- sesama mahasiswa. Mahasiswa juga ada yang masih ditahan, teman-teman kita di Riau, teman-teman kita misalkan di Semarang. Dan itu juga yang disampaikan kemarin oleh teman-teman yang menyampaikan aspirasinya di DPR RI.
Itu Bang, makanya tuntutan kami sampai hari ini untuk membebaskan kawan kami masih belum dipenuhi sama Oke, sekali. yang ketiga, Yang ketiga, sudah 2. terkait ada 2 dengan lagi. publikasikan transparansi anggaran. Oke, memang DPR ada narasi bahwa tunjangannya dibatalkan. Tunjangan yang mana? Itu harus dibuka kepada publik. Pun juga transparansinya. Sejauh ini kita nggak tahu nih sebenarnya DPR ini berapa anggaran yang dialokasikan Ini ke atas DPR ya, kerja-kerja khusus mereka. ya? Iya, khususnya ke Oke. DPR. Anggaran seperti apa yang Anda maksudnya? Kemarin misalkan terkait dengan tunjangan sempat mau dinaikkan. Dan tunjangan itu kan sudah rumah. dibatalkan. Tunjangan Oke, rumah, sudah. tunjangan kunjungan kerjanya juga, dan juga alokasi anggaran-anggaran lainnya di DPR. Karena sampai saat ini kita juga belum banyak dapat transparansi Iya. terkait dengan itu. Anggaran DPR itu bukan dokumen atau rahasia negara ya? Bukanlah, Jadi tentu bisa harus ditransparansikan. Oke. Ini kan wakil rakyat yang kita Iya. berikan amanah di tiap 5 Sudah tahun pernah sekali. tanya belum ke DPR atau minta dokumennya gitu? Transparansi ini terus-menerus kita tanyakan. Iya, maksud saya sampai- sudah pernah datang ke DPR, misalnya ketemu ketua DPR atau sekretariat jenderal DPR untuk minta anggarannya gitu. Dari aksi demonstrasi yang kami lakukan, pihak DPR baru mau menemui masa aksi itu tepat kemarin. Itu pun ketika tuntutan 17+8 diajukan. Termasuk transparansi anggaran. Ya, disampaikan. itulah yang membuat kami kecewa juga. Kenapa Oke. justru anggota parlemen kita, wakil rakyat kita, baru mau menemui masyarakatnya, menemui konstituennya ketika misalkan sudah ada korban jiwa yang berjatuhan di lapangan. Itulah yang kami sayangkan sebetulnya. Ya, Anda cita-cita jadi anggota dewan nggak? Saya cita-cita jadi guru. Oke, ya, jadi guru bagus, jadi guru yang anggota dewan juga bagus, asal jangan seperti orang yang Anda protes ini kan. Sepakat, betul. Oke, satu lagi apa yang masih mundur tadi? Satu lagi yang malah mundur terkait dengan tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan. Sampai saat ini kan kita mungkin mendapatkan kabar bahwa sudah dipecat. Iya. Tetapi apakah proses peradilan terkait dengan pidananya sudah dilakukan? Belum. Iya, masih berlangsung proses itu. Kan Iya. tidak bisa ujuk-ujuk begitu. Betul, tetapi harus diproses secara cepat. Ya, Anda kawal nggak? Kita kawal terus. Kawal. Oke, berarti tidak bisa dianggap sebagai yang belum atau mundur dong. Karena masih on proses kan? Tetap malah mundur karena Indikator mundurnya itu apa? sebetulnya ini sudah berlangsung secara berulang. Ketika misalkan aparat melakukan represivitas kepada demonstran, kepada masa aksi, seakan-akan kita dicap sebagai provokator. Siapa yang ngecap begitu? Banyak kok. Siapa Mas Tiap Agus? masa aksi banyak banget. Makanya ini kawan-kawan kita yang ditangkap kan dicapnya sebagai provokator. Oleh aparat atau oleh siapa? Oleh aparat. Boleh jadi mereka ingin membenarkan tindakan mereka. Tetapi kami tentu tidak mau seperti itu. Oke, saya coba tangkap dulu 4 hal ini karena banyak sekali, tapi sasarannya kan tidak semua lebih banyak ke DPR sebenarnya ini kan. Yang jadi bagian pemerintah, Mas Kodari tolong direspon Iya, dulu. iya.